Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi tanaman asolla saat ini semakin diminati oleh pembudidaya ataupun peternak ya. Semakin banyak peternak yang mengenali tanaman ini dan berusaha mencoba untuk mengembangkan tanaman asolla sebagai pakan alternatif bagi berbagai jenis hewan ternak. Ya, setidaknya ada 4 kelebihan daripada tanaman asolla atau kelebihan daripada aktivitas membudidayakan tanaman asolla, sehingga saat ini semakin berkembang, semakin banyak yang mengenalinya dan mencoba berusaha untuk memperbanyak dengan cara melakukan proses budidaya. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama itu adalah bahwa membudidayakan tanaman asolla itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Tanaman asolla bisa kita kembangkan dengan menggunakan atau memanfaatkan lahan yang terbatas untuk kita jadikan sebagai tempat membudidayakan tanaman asolla. Kita tinggal memilih jenis wadah yang kita gunakan, apakah itu berupa kolam tanah, kolam beton, kolam plastik ya, atau bahkan kita bisa kembangkan di dalam ember, baskom dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, jadi membudidayakan asolla tidak harus memiliki lahan yang luas. Kemudian yang kedua, pertumbuhan asolla yang sangat cepat. Pertumbuhan asolla yang sangat cepat itu merupakan daya tarik tersendiri bagi tanaman asolla untuk dibudidayakan. Ya, seperti yang sering saya bahasakan bahwa dengan perawatan yang baik, dengan pemeliharaan yang baik, tanaman asolla bahkan mampu tumbuh hingga 30% per hari. Ya, jadi dengan melakukan proses pemeliharaan yang baik, 30% per hari tanaman asolla itu bisa berkembang. Ya, jadi ketika kita memulai membudidayakan tanaman asolla pada hari yang ke-10 sejak awal pembudidayaannya, ya bahkan tanaman asolla ini sudah bisa kita panen. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana cepatnya pertumbuhan tanaman asolla sehingga menjadi daya tarik bagi pembudidaya atau peternak untuk mengembangkan jenis tanaman hijauan ini. Ya, kemudian yang ketiga, kelebihan daripada tanaman asolla itu bisa dilihat dari kandungan daripada tanaman asolla itu sendiri. Kandungan protein yang cukup tinggi itu membuat peternak tergiur untuk membudidayakan tanaman asolla. Kandungan protein yang tinggi yang mencapai hingga 30% menyebabkan tanaman asolla ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan untuk berbagai jenis hewan ternak dan ikan air tawar, baik untuk kegiatan pembesaran maupun untuk pengembangbiakan. Ya, dan yang terakhir, kelebihan daripada tanaman asolla itu sendiri itu adalah bahwa jenis tanaman ini itu dapat diterima oleh berbagai jenis hewan ternak, baik itu ternak unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, ayam kalkun, maupun saat ini tanaman asolla dikembangkan sebagai pakan untuk hewan ruminansia seperti kambing dan domba. Dan bahkan tanaman asolla ini juga banyak dikembangkan oleh masyarakat sebagai pakan untuk beberapa jenis ikan air tawar seperti ikan nila,
ikan gurami, ikan bawal, ikan lele, dan sebagainya. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi ada 4 kelebihan daripada aktivitas membudidayakan tanaman asollah yang menyebabkan setiap hari semakin banyak yang berminat untuk mengembangkan jenis tanaman ini. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.